Soal yang ke-26. Bismillah, selesai habibakumullah. Ada di sebagian masjid dan mushola, ketika selesai dari witir mereka membaca tasbih 3 kali sesuai sunnah. Namun ada tambahan kalimat Rabbil malaikati warruh untuk mengakhiri tasbih tersebut. Pertanyaan anak, apakah tambahan kalimat tersebut ada asalnya dalam sunnah? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Jawaban dari pembahasan ini menggunakan ilmu hadis. Maka bagaimana jalannya? Seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular derik padang pasir yang sangat menakutkan. Karena ilmu ilalul hadis, dia bagaikan doktor hadis. Maka pada zaman itu dia ulama paling kuat di ilmu hadis dan mengetahui penyakit-penyakit hadis. Dan dulu Imam Al-Bukhari berguru kepada Ali ibn al-Madini benar-benar dalam keadaan belajar, menimba ilmu. Karena Imam Al-Bukhari seorang imam, bisa jadi dia meriwayatkan dari beberapa gurunya yang bahkan lebih dhaif dari dirinya. Seperti dia meriwayatkan dari riwayat Ismail ibnu Abi Uwais dari Malik. Dan Ismail ibnu Abi Uwais dia tahu bahwa dia hafalannya goncang jika meriwayatkan dari Imam Malik. Maka ini menunjukkan bahwa bisa jadi Imam Al-Bukhari mengambil hadis-hadis dari orang-orang yang lebih rendah dari dirinya karena min bab ar-riwayah. Namun di saat dia mengambil ilmu dari Ali ibn al-Madini, dan Ali ibn al-Madini di tabaqah yang ke-9, maka Imam Al-Bukhari benar-benar belajar dari nol, besar. Maka dia mengatakan di dalam ucapannya, mastasghartu min suyukhi ila min hayatil wadi. Maka aku tidak merasa takut dan tidak merasakan belajar dari nol besar dari guru-guruku yang banyak, yang ribuan, kecuali di saat aku duduk kepada Ali ibnul Madini yang merupakan the Rattlesnake Snake, ular padang pasir. Maka Ali ibnul Madini mengatakan, idalam tajma' turuqahu lam ta'rif illatahu. Jika kamu tidak mengumpulkan jalan-jalannya, maka kamu tidak akan pernah mengetahui penyakit hadisnya. Jadi cara mengetahui penyakit hadis itu dengan dikumpulkan periwayatan-periwayatannya. Maka di sini kita akan memberikan jawaban dengan meringkas dari mengumpulkan riwayat-riwayat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa hadis tentang permasalahan at-tasbih setelah salatul witr, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, 3 kali dibacakan dan dipanjangkan yang ketiga, dan dimadkan dan diangkat suaranya. Maka hadis ini datang dari hadis Ubay ibnu Ka'ab. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Maka di hadis Ubay ibnu Ka'ab, jalannya datang dari berbagai jalan, dan kita ringkas, dikeluarkan ashabus sunan, bisa ditulis sanadnya dari jalan Sufyan ats-Tsauri wa Mis'ar ibnu Kidam wa Jarir ibnu Hazim, 3 orang imam meriwayatkan dari Zubaid Al-Yammi, dari Sa'id
ibni Abdurrahman ibni Abza, yakni anaknya Ibnu Abza. Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza, Sa'id anaknya ibni Abza, dari bapaknya Ibnu Abza, dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka ini madarus sanad. Siapa tadi tiga? Mis'ar ibnu Kidam, Sufyan Ats-Tsauri, dan Jarir ibnu Hazim. Ketiganya meriwayatkan dari Zubaid, dan Zubaid di sini thiqah. Dari Sa'id ibnu Abdurrahman bin Abi Abza, thiqah. Dari bapaknya Abdurrahman ibnu Abza, sahabi shagir. Dari Ubay ibnu Ka'ab, sahabi. Disebutkan lafadznya bahwa Nabi setelah melaksanakan witir, maka dia membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, salasa marrat yamudu biha sautahu fil akhirah. Maka di akhirnya dia panjangkan. Ini lafaz, tidak ada tambahan dari yang ditanyakan Rabbul Malaikati Warruh. Tidak ada lafaz Rabbul Malaikati Warruh. Lalu di sana ada tambahan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, dari jalan siapa? Tulis, dari jalan Fitr ibnu Khalifah an Zubaid an Sa'id ibni Abi Abza an abihi an Ubay ibni Ka'ab. Maka di sini antum bisa melihat bahwa muridnya Zubaid yang tidak menambahkan Rabbul Malaikati Warruh, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri imam, Mis'ar ibnu Kidam imam, dan Jarir ibnu Hazim imam. Ketiganya meriwayatkan dari Zubaid, dari Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza, dari bapaknya dari Ubay ibnu Ka'ab, tanpa tambahan. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni serta Al-Baihaqi dari berkesendirian Fitr ibnu Khalifah, meriwayatkan dari Zubaid, dari Sa'id ibnu Abi Abza, dari bapaknya Abdurrahman ibnu Abza, dari Ubay bin Ka'ab. Ada tambahan setelah dibaca Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Maka dari riwayat ini setelah kita kumpulkan, kita mengetahui bahwa madarul hadis kepada Zubaid. Maka Zubaid seorang imam al-Yami itu mempunyai murid Sufyan Ats-Tsauri, Mis'ar ibnu Kidam, dan juga Jarir ibnu Hazim. Ketiganya imam, dan meriwayatkan dari Zubaid, kemudian terus kepada Ubay tanpa tambahan Rabbul Malaikati Warruh, kecuali Fitr ibnu Khalifah seperti tadi dikeluarkan Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, dan dia berkesendirian dari Zubaid terus kepada Ubay ibnu Ka'ab, ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh. Maka riwayat ini mu'al, kita tahu sekarang berpenyakit. Kenapa? Karena berkesendirian Fitr ibnu Khalifah melawan Sufyan Ats-Tsauri. Satu saja Sufyan Ats-Tsauri dibandingkan dengan periwayatan Fitr ibnu Khalifah tidak ada tandingannya. Karena Fitr ibnu Khalifah, jika kita rujuk kepada ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia rawi yang ditausik sebagian ulama dan didhaifkan sebagian ulama. Maka dia saduq, hasanul hadis, dan yatasyayya, mempunyai pemikiran Syiah. Alhasil Fitr ibnu Khalifah dalam keadaan rawi yang saduq hasanul hadis. Jika satu saja dia berselisih dengan Sufyan Ats-Tsauri, di mana Sufyan meriwayatkan dari Zubaid terus kepada Ubay ibnu Ka'ab tanpa tambahan, kemudian Fitr ibnu Khalifah meriwayatkan dari Zubaid ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh, maka tambahan ini dipertanyakan. Dari mana wahai Fitr ibnu Khalifah? Hafalanmu pas-pasan, kamu menyelisihi Sufyan Ats-Tsauri itu jika satu Sufyan.
Namun di sini Sufyan diikuti oleh Mis'ar ibnu Kidam imam, dan diikuti oleh Jarir ibnu Hazim juga thiqah. Maka jelas periwayatan Rabbul Malaikati Warruh juga syad, berkesendirian padanya Fitr ibnu Khalifah. Maka kita katakan hadis Rabbul Malaikati dari jalan Ubay ibnu Ka'ab ini syad. Apa makna syad? Kembali kepada ilmi mustalah hadis. Hadis syad adalah rawi yang berkesendirian, di mana dia menambah suatu lafaz atau mengurang suatu lafaz yang jelas dia berbeda dengan riwayat yang lain. Nah, di sini contohnya sama-sama meriwayatkan dari Zubaid, maka Fitr ibnu Khalifah yang hafalannya pas-pasan, di ujungnya dia menambah dengan Rabbul Malaikati Warruh. Adapun sama-sama dari muridnya Zubaid yang kukuh dan banyak seperti Sufyan Ats-Tsauri, Mis'ar ibnu Kidam dan Jarir ibnu Hazim, maka ketiga rawi ini meriwayatkan dari Zubaid dengan menyebutkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali tanpa menyebutkan tambahan Rabbul Malaikati Warruh. Maka dari sini kita mengetahui riwayat Rabbul Malaikati Warruh dinamakan syadz. Kenapa? Berkesendirian Fitr ibnu Khalifah dari Zubaid dengan tambahan ini, dan tambahan ini dari orang yang hafalannya pas-pasan. Maka masuklah kepada definisi syadz yang disebutkan di ilmi mustalahil hadis, mukhalafatu liman huwa aula minhu. Mukhalafatu thiqah atau makbul liman huwa aula minhu. Maka di sini Fitr ibnu Khalifah rawi yang makbul. Makna makbul diterima karena dia saduq, hasanul hadis. Namun karena dia mukhalafah dengan Ats-Tsauri dan Mis'ar ibnu Kidam dan Jarir ibnu Hazim, jatuhlah hafalan dia. Dari mana tambahan ini? Dari orang yang pas-pasan. Padahal lawannya Sufyan Ats-Tsauri, Mis'ar ibnu Kidam, Jarir ibnu Hazim. Maka para ulama mengatakan riwayat ini riwayat yang syadz. Ini gambarannya seperti apa? Seperti hadis tahrik, menggoyangkan telunjuk. Maka di situ Zaidah ibnu Qudamah berkesendirian melawan 12 imam, di antaranya Sufyanain, Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, dan Hamadain, Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Zaid, dan yang lainnya, Wadah al-Yaskuri dan Syu'bah dan yang lainnya. Maka ini juga contoh hadis tahrik dari Wa'il ibnu Hujr, berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah, dan Zaidah ibnu Qudamah thiqah, namun menyelisihi 12 rawi yang lain, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu al-Hajjaj, Hamad ibnu Zaid, maka Wadah al-Yaskuri, itu semuanya bergabung meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb dalam keadaan tidak menggerakkan telunjuk. Seperti itu contohnya. Maka di sini pun sama. Riwayat Rabbul Malaikati Warruh berkesendirian Fitr ibnu Khalifah melawan 3 rawi tadi, sama-sama muridnya dari rawi Zubaid al-Yami. Kemudian dikatakan kepada kita misalnya, tapi di sana ada jalan yang lain selain dari jalan ini. Kita katakan na'am. Diriwayatkan di sana jalan yang lain selesai dari periwayatan Zubaid. Maka di situ syadz Fitr ibnu Khalifah. Sekarang kita ingin memeriksa jalan yang lain. Misalnya dikatakan kepada kita ada jalan yang lain, tidak dari Fitr ibnu Khalifah. Taib, apakah bisa saling menguatkan atau tidak? Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat. Maka ini sanad yang lain. Diriwayatkan dari Qatadah an Sa'id ibni Abi Abdurrahman tadi, an abihi an Ubay ibni Ka'ab. Berarti jalannya lain sekarang, bukan Zubaid lagi, tetapi Qatadah. Siapa yang menjadi murid Qatadah? Sa'id ibnu Abi Arubah. Maka dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza, dari bapaknya dari Ubay ibnu Ka'ab, disebutkan Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali.
kemudian disebutkan Rabbul Malaikati Warruh. Maka diriwayatkan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dengan jalan yang kedua. Siapa tadi sanadnya? Dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id ibnu Abi Abza, dari Ibnu Abza, dari Ubay ibnu Ka'ab. Ditambah dengan Rabbul Malaikati Warruh. Berarti ada dua riwayat dengan Rabbul Malaikati Warruh. Maka ini mahaluh. Siapa yang menghukumi Hudzaifah? Hukumi sanadnya. Mahaluh. An Sa'id ibni Abi Arubah, an Qatadah, an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza, an abihi, an Ubay ibni Ka'ab. Mahaluh sanad ini. Aqra' sanad. Entabih. Dari Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah, an Sa'id ibni Abdurrahman bin Abza, an abihi, an Ubay ibni Ka'ab. Mahaluh. Aina mikrofon. Dhaif. Kenapa dhaif? Karena Qatadah yarwi an. Alhamdulillah. Nikmah ya ibadallah, antum mempersaksikan semua. Murid-murid di sini mengetahui sanad yang dhaif, sanad yang sahih. Karena apa? Karena kita belajar ilmu hadis. Maka di sini sanadnya kita katakan dhaif. Kenapa? Qatadah mudallis dan dia berkata an Sa'id ibni Abdurrahman. Maka sanad ini dhaif. Selain sanad ini dhaif, di sana ada jalan yang lain dikeluarkan An-Nasa'i. Tadi sanadnya dhaif dengan lafaz Rabbul Malaikati Warruh. Diriwayatkan dari Qatadah, dari anaknya Ibnu Abza, dari Ubay, dari bapaknya dari Ubay. Maka diriwayatkan oleh An-Nasa'i lebih menguatkan dhaifnya ini dari jalan siapa? Syu'bah an Qatadah, dari Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza, dari bapaknya dari Ubay, tanpa menyebutkan Rabbul Malaikati Warruh. Dari jalan siapa? Syu'bah an Qatadah. Maka periwayatan Syu'bah dari Qatadah antum ketahui bahwa Syu'bah bagaikan KPK. Jika datang ahlu korupsi, KPK kepada kantor orang-orang yang korupsi pada takut. Begitupun Syu'bah zaman dulu. Jika dia datang kepada Qatadah dan orang-orang mudallisin seperti Al-A'mash dan juga Abi Ishaq As-Sabi'i, tiga orang ini, ketiganya para mudallisin, Qatadah, Al-A'mash dan Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka mereka bertiga ketar-ketir didatangi Syu'bah bagaikan para koruptor di saat didatangi KPK. Maka ketar-ketir takut untuk bertadlis. Maka dijadikanlah kaidah di dalam ilmi mustalah hadis bahwa kafakum riwayah Syu'bah an haula al-mudallisin ats-tsalatsah. Cukuplah riwayat Syu'bah yang menjadi murid bagi mereka orang-orang mudallisin. Maknanya riwayat Syu'bah jika meriwayatkan dari Qatadah, Syu'bah meriwayatkan dari Al-A'mash, Syu'bah meriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i, ihtimal riwayat mereka para mudallisin ini benar, bersambung. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari riwayat Syu'bah an Qatadah sama dari Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza, dari bapaknya Ibnu Abza, dari Ubay ibnu Ka'ab, disebutkan Subhanal Malikil Quddus tanpa tambahan Rabbul Malaikati Warruh. Maka jelas ini bahwa riwayat Syu'bah dari Qatadah sanadnya lebih benar, tidak terputus karena ihtimal ala sima, dan yang kedua tanpa tambahan. Maka riwayat Syu'bah dari Qatadah itu yang diambil. Maka kesimpulannya di sini bisa kita simpulkan bahwa hadis tambahan atau hadis dari Ubay ibnu Ka'ab setelah selesai dari salat witir membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, tambahan Rabbul Malaikati Warruh, tambahan yang dhaif dari 2 jalan. Jalan yang pertama tadi syad, dari siapa yang syad?
Fitr Ibnu Khalifah, menyelisihi 3 imam. Sufyan Ats-Tsauri diselisihi, Mis'ar Ibnu Kidam, dan yang ketiga adalah Jarir Ibnu Hazim. Kemudian datang jalan yang kedua dari periwayatan Qatadah, yang mana muridnya Sa'id Ibnu Abi Arubah dari Qatadah, dari Sa'id Ibnu Abi Abza dari bapaknya dari Ubay. Maka di sini disebutkan Rabbul Malaikati Warruh, maka ini pun riwayat yang salah. Karena apa? Karena di sini Qatadah mudallis, beran-ana. Lalu datang riwayat yang lain yang menguatkan dari Syu'bah tanpa periwayatan Rabbul Malaikati wa Ruh. Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah, dan di sini Qatadah bisa jadi benar periwayatannya mendengar dari gurunya karena yang meriwayatkan Syu'bah. Maka inilah yang bisa kita jawab. Kemudian di sana ada tambih saja tentang permasalahan Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maka lafaz ini jika datang dari hadis Ubay tadi dan mengisahkan tentang doa tasbih setelah salat witir, maka tambahan Rabbul Malaikati Warruh itu adalah dhaif, tidak usah ditambah. Maka cukup dengan Subhanal Malikil Quddus saja. Dan di sini min bab tambahan faidah, di sana ada hadis khusus tentang permasalahan Subhanal Malikil Quddus ditambah Rabbul Malaikati Warruh. Hadis satu paket, ada tambahan memang, tapi kisahnya lain. Dan ini yang ditakutkan oleh para ulama juga, masuk hadis itu ke hadis ini. Maka saya bacakan hadis ini memang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Al-Ukaili di Du'afa Al-Kabir. Disebutkan oleh Al-Ukaili dari jalan Darmak Ibnu Amr. Dan Darmak Ibnu Amr di sini rawi yang tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini, dan dia dalam keadaan majhul. Maka hadis ini digelari dengan hadis yang mungkar. Apa makna hadis yang mungkar? Hadis yang berkesendirian, dan yang berkesendirian di sini derajatnya tidak kuat. An Darmak Ibni Amr an Abi Ishaq anil Barra. Kisahnya lain. Ana rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahsyah, bahwa seseorang mengadu kepada Nabi dalam keadaan al-wahsyah, dalam keadaan takut dan seterusnya. Faqala li rajul, maka Nabi memberikan fatwa, kamu dalam keadaan itu bacalah Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Seperti itu, satu paket. Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maka hadis ini mahalu, hadis ini dhaif jiddan atau hadis yang mungkar. Telah dihukumi oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa hadis ini mungkar di dalam kitabnya Mizan, dikarenakan Darmak Ibnu Amr tadi majhul dan dia berkesendirian. Tidak ada di dunia yang meriwayatkan hadis ini kecuali dari jalan Darmak yang satu saja hadisnya, dan dia majhul. Maka dihukumi hadisnya mungkar. Dan berkata Adz-Dzahabi di Mizan, khobarun mungkar. Karena apa? Karena Darmak ini lahu hadis wahid tafarrada bihi. Dia hanya mempunyai satu hadis dan tidak ada hadis yang lain, dan dia dalam keadaan majhul. Maka hadis ini hadis mungkar. Kesimpulannya, permasalahan tadi tentang permasalahan pembacaan di akhir witir, yang rajih adalah Subhanal Malikil Quddus 3 kali itu saja. Adapun tambahan Rabbul Malaikati Warruh dhaif, baik syadza fihi siapa? Fitr Ibnu Khalifah, ataupun salah dari jalan Qatadah dengan an-anahnya. Selesai, itu permasalahan witir. Namun di sini di hadis yang mungkar telah datang lafaz itu satu paket. Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Di saat seorang datang kepada Nabi dalam keadaan, aku ini dalam keadaan wahsyah, dalam keadaan takut, dalam keadaan gonjang-ganjing hatinya, kata Nabi, bacalah doa
Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh, maka ini lafadznya satu paket dan kedudukannya mungkar. Nah, ditakutkan tadi jika kita membaca Subhanal Malikil Quddus kemudian ditambah Rabbul Malaikati Warruh, takutnya campur dengan hadis yang mungkar tadi. Sehingga hadis yang benar di saat kita setiap selesai dari witir, maka kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga dipanjangkan dan ditinggikan, Subhanal Malikil Quddus. Maka inilah lafaz yang benar. Tambahan Rabbul Malaikati Warruh hadisnya dhaif, tidak usah dipakai. Dan tambih, kita bersyukur kepada Allah, kita menggunakan sunnah-sunnah ini di salat tarawih kita. Jika kalian pergi di tempat awam maka tidak dipergunakan lafaz-lafaz seperti ini. Maka ini kenikmatan dari kita ahli sunnah yang mempelajari ilmu, yang mengamalkan sunnah. Dan bahkan tambahan pun tidak ingin Rabbul Malaikati Warruh, tidak ingin kita menambahnya karena dhaif. Maka kita ya taharra bisihhah. Maka kita di sini dalam keadaan berhati-hati dalam lafaz-lafaz yang ada dan mencari hadis-hadis yang sahih dan iktisad bisunnah najah. Seperti ucapan salaf, berhemat-hemat tetapi ikut dengan sunnah keselamatan. Tidak menambah-nambah lafaz tetapi ternyata dhaif. Kan nambah lafaz nambah pahala. Daripada kamu menyebutkan setelah witir Subhanal Malikil Quddus, kita punya tambahan Rabbul Malaikati Warruh, kan pahalanya lebih banyak. Kita katakan